Teman-teman, di sini saya ada berbagai driver ya, driver lampu LED. Nah, jika teman-teman punya driver lampu LED yang sudah rusak ya, ini jangan buru-buru dibuang ya teman-teman. Ini masih bisa kita manfaatkan lagi untuk menyalakan cipletnya ya teman-teman, menyalakan lampunya ya. Nah, di sini saya contohkan satu saja ya teman-teman, karena di sini setiap driver lampu ini berbeda-beda. Nah, di sini sebagai saya contohkan ada ini teman-teman. Ini ya, ini adalah pasangan dari ini ya teman-teman. Ini kalau nggak salah 12 watt. Nah, di sini untuk drivernya sudah mati teman-teman. Sudah tidak ada tegangannya lagi ya. Ini tadi saya ukur cuma keluar 17 volt ya. Jadi nggak mampu untuk menghidupkan cipletnya. Nah, ini untuk ciplet sudah saya ganti ya, sebenarnya sudah saya ganti. Nah, berhubung di sini untuk drivernya ini tidak ada kerusakan pada komponennya, ini saya anggap drivernya masih bagus. Tapi ternyata setelah saya cek menggunakan bebannya ini teman-teman, pasangannya ya, ini ternyata tidak bisa menyalakan cipletnya. Jadi ini jangan dibuang dulu ya teman-teman. Kita akan coba untuk memanfaatkannya untuk menghidupkan ciplet yang bawaannya ya teman-teman. Nah, seperti apa caranya? Yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya biar menjadi obat semangat buat saya untuk melakukan konten membagi ilmu kepada teman-teman, terutama ya dalam bidang perlampuan khusus lampu LED. Dan jangan lupa like and comment. Nah, oke teman-teman. Di sini untuk drivernya modelnya semacam ini ya. Ini sudah tidak bisa nyala. Nah, anggap saja ini sudah rusak ya teman-teman pada IC-nya. Nah, untuk melepas IC-nya kita juga kesulitan, daripada kita repot-repot, mending kita ganti baru ya. Tapi di sini tidak saya sarankan untuk mengganti, karena di sini saya akan oprek ya sampai ini bisa bermanfaat lagi. Nah, caranya ya teman-teman, di sini untuk PCB-nya kan double layer ya teman-teman. Jadi atas bawah ya teman-teman untuk jalurnya. Nah, di sini ada elko. Ini kita lihat ya jalur elko di bawahnya sini. Nah, di sini ya. Nah, di bagian sini ini adalah bagian min ya. Dan bagian min ini ya teman-teman untuk jalurnya ini menuju ke sini ya. Ini terus kemudian ini yang bagian sini jalur terputus sampai di sini ini ya. Ini ke IC-nya teman-teman. Ini ke IC-nya. Nah, di sini untuk jalur yang menuju ke IC ya, ini kita putus ya. Jadi di sini harus benar-benar putus ya. Jalur min yang menuju ke IC ini harus putus. Nah, setelah putus teman-teman, kita siapkan sebuah resistor fuse. Di sini saya menggunakan resistor fuse ukuran 33 ohm ya teman-teman. Nah, selanjutnya resistor fuse ini ya, ini kita solder di bagian min elko teman-teman ya. Min elko-nya sini ya tadi. Oke. Terus kaki resistor yang satunya ya dari resistor tadi, ini kita hubungkan lagi ke output min ya. Di sini adalah output min ya dari drivernya. Ini bagian minnya ya. Ini kita hubungkan ke sini. Nah, ini ya jalurnya yang penting ini masih satu jalur ya dengan output negatifnya tadi atau minnya ya. Ini saya sambung di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah sudah tersambung ya, tersambung seperti ini, kalian siapkan juga sebuah ini teman-teman, kapasitor. Kapasitor di sini saya menggunakan ukuran ini 175/400 volt ya, yang saya kopel menggunakan resistor 100 kilo teman-teman. Nah, untuk ini ya, ini kita pasang di bagian inputnya sini teman-teman ya.
salah satu kita lepas ya kabelnya, atau teman-teman bisa langsung di solder ke kabelnya juga nggak masalah. Kita pasang di sini teman-teman ya. Ini saya kencangkan lagi untuk solderannya ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman caranya ya. Cuma menambahkan resistor dan kapasitor ya, dan kita harus memutus jalur yang negatif ya dari elko yang menuju ke IC. Sekarang kita akan melakukan percobaan teman-teman ya. Kita coba saja. Di sini adalah bawaannya ya teman-teman. Saya pasang dulu, saya sesuaikan min plusnya. Plusnya ini. Tuh ini nyambung ke heatsink teman-teman ini ya. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri ya, bisa dirapikan sendiri. Ini saya buatkan triknya atau caranya saja. Plusnya ini. Nah, sekarang kita uji coba teman-teman ya. Saya colokkan dulu ke lewat anti konslet ya teman-teman. Nah, kalau antisipasi kalau ada masalah. Nah ini sudah nyala teman-teman, ini biar kelihatan. Nah nyala ya. Oke, tanpa ada masalah. Sekarang saya pindah ke tegangan 220 ya, saya tancapkan ke 220. Nah nyala teman-teman ya di sini. Dan ini saya ukur tinggal 8 watt teman-teman untuk wattnya ya, dayanya tinggal 8 watt dengan arusnya 75 mA teman-teman. Jadi ini lumayan ya teman-teman, ini bisa kita manfaatkan ya. Driver yang rusak IC-nya kita bisa manfaatkan lagi untuk menyalakan chipletnya ya teman-teman. Nah cukup mudah dan gampang ya teman-teman. Jadi ini kita tinggal menambahkan kapasitor dan resistor fuse seperti ini teman-teman ya, sudah jelas. Nah sampai di sini dulu ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Silakan nanti dikreasikan sendiri. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa.